Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih pimpinan penyertaan-Mu, pertolongan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan kebaikan-Mu. Mari Tuhan hari ini berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari surat Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, tema kita hari ini ialah buah roh yang pertama, yaitu kasih. Saudara, dalam beberapa hari ke depan, kita akan membahas seri buah roh yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dan hari ini kita akan memulai membahas yang pertama, yaitu kasih. Saudara, hal pertama yang harus ada dalam kehidupan orang percaya adalah kasih. Tidak lain saudara, karena kita telah mengalami kasih daripada Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita dengan kasih yang tulus, kasih yang penuh dengan pengorbanan, untuk menyelamatkan jiwa kita, dan kasih yang tiada tara. Karena itu sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, maka kasih ini harus ada dan dihasilkan di dalam kehidupan kita. Kepada siapa kita menyatakan kasih yang kita miliki? Berdasarkan hukum yang terutama dan kedua dalam Matius 22, maka kasih harus kita nyatakan kepada Tuhan sebagai pencipta dan penyelamat hidup kita. Setelah itu, kasih kita nyatakan juga kepada sesama kita, baik kepada orang tua, baik kepada saudara-saudari kita, baik kepada teman-teman kita, dan kepada semua orang. Kita harus mengasihi mereka. Saudara, hidup mengasihi adalah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Jelas sekali di dalam 1 Yohanes 3 ayat 23 dikatakan, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya dalam nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Artinya apa? Ini adalah perintah yang penting dari Tuhan agar kita melakukannya sebagai anak-anak Allah, agar kita harus saling mengasihi, saling peduli, saling memperhatikan sesama kita di dalam kehidupan ini. Saudara, kita tahu kalau perintah, maka hukumnya adalah wajib kita lakukan. Seperti Tuhan katakan, jangan membunuh, maka kita tidak boleh membunuh. Jangan mencuri, maka kita tidak boleh mencuri. Maka perintah yang sama agar kita saling mengasihi, maka kita pun harus saling mengasihi. Rasul Paulus, saudara, sangat menekankan betapa pentingnya kasih ini untuk kita hasilkan dan kita lakukan. Dia mengatakan, hidup tanpa adanya kasih, maka karunia, iman kita, persembahan kita, pelayanan kita tidak akan ada gunanya. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 1-3 dikatakan, sekalipun aku, yaitu Paulus, dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Ayat 2 dikatakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia untuk memiliki seluruh pengetahuan, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3 dikatakan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku.
Artinya apa? Mengasihi itu begitu penting. Mengasihi itu begitu mendasar. Dan itu harus kita hasilkan di dalam kehidupan kita. Saudara, mengasihi adalah tanda atau ciri sebagai anak Tuhan. Karena itu mari kita belajar untuk saling mengasihi dengan kasih yang tulus, dengan kasih yang benar, dengan kasih yang berkorban, seperti Tuhan mengasihi kita. Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya kepada manusia dengan jelas sekali. Misalnya, Dia menyembuhkan orang penyakit kusta. Dia menyembuhkan orang yang lumpuh, orang yang tuli, orang yang buta. Dengan kasih Ia memperhatikan wanita yang kedapatan berzinah dan ditolak oleh masyarakat. Dengan kasih Ia melawat orang lumpuh yang sakit selama 35 tahun dan menolongnya. Dengan kasih Ia mengajar 5.000 orang, sekalipun Ia dengan kelelahan yang ada. Saudara, Kristus memberikan teladan kepada kita. Bagaimana Ia menunjukkan kasih-Nya yang tulus kepada setiap kita. Itulah ekspresi nyata dari kasih. Karena itu, baiklah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi mari kita mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Artinya apa? Kasih harus dinyatakan dalam tindakan yang konkret. Saudara, mari kita belajar menghasilkan buah roh yang pertama ini, yaitu kasih di dalam kehidupan kita. Mengasihi Allah sebagai pencipta dan penyelamat hidup kita, dan mengasihi sesama kita, agar hidup kita boleh menjadi berkat dan boleh memuliakan nama Tuhan. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur kebenaran-Mu pagi ini. Materaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan sertailah, Tuhan tolong, dan Tuhan berkati. Kami mohonkan anugerah-Mu Tuhan, sebab kami begitu lemah. Kami sedang sakit ya Tuhan, di mana asam lambung kami naik, mah kami kambuh. Tuhan tolong kami, lawatlah kami ya Tuhan, jamah kami, dan sembuhkanlah kami. Kami sedang sakit demam, batuk, dan bersin. Tuhan juga tolong kami. Engkau memberikan kami kesehatan dan pemulihan. Kami Tuhan yang sulit tidur ya Tuhan beberapa minggu ini. Tuhan juga tolong, mungkin karena beban pikiran, mungkin juga Tuhan karena perasaan hati kami tidak tenang. Tuhan tolong kami, berikan kami pertolongan Tuhan, memberikan kami pemulihan, dan berikan kami istirahat yang baik. Tuhan tolonglah, kami mohonkan kasih-Mu. Kami sedang sakit vertigo ya Tuhan, sehingga kami sulit Tuhan untuk tidur, kami sulit Tuhan untuk beraktivitas, karena kepala kami sakit. Tuhan tolong kami juga, Engkau yang melawat kami dan menjamah dan menyembuhkan kami. Kami Tuhan sedang sakit ya Tuhan, terkena virus corona. Kami harus isolasi di rumah. Tuhan tolong kami juga, berikan kami pemulihan, kesembuhan yang daripada-Mu ya Bapa. Biar Engkau saja memberikan kami daya tahan tubuh yang baik dan menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Tuhan, kami berdoa, kami sedang mencari pekerjaan. Tuhan tolong bukakan jalan buat kami, supaya kami boleh mendapatkan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan kami untuk menghidupi kebutuhan kami. Tuhan, tolonglah. Kami berdoa Tuhan, kami sedang sakit ya Tuhan, akan kanker paru-paru. Kami sangat menderita untuk hal ini. Berikan kami kesabaran, ketabahan, bahkan pertolongan-Mu Tuhan. Kami percayakan hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami bawa hidup kami pada hari ini hanya kepada Engkau. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.